Itu kan opini kita. Itu harus disupport dengan factual details. Karena kalau hanya berisi opini kita, itu tidak bisa dikategorikan tulisan akademik. Tulisan akademik itu harus ada source yang jelas, harus ada memang seperti quotation atau kutipan dari expert-expert atau author-author lain, ataupun orang-orang yang sudah pernah meneliti hal yang sama seperti yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, teman-teman kalau buat nanti mau misalkan menulis skripsi, misalkan tentang cara mengajar mahasiswa UT, misalkan cara mengajar mahasiswa UT menggunakan online teaching misalkan, ya Skype misalkan. Nah, teman-teman harus teman-teman kan nggak bisa buat Skype adalah ini menurut pendapat teman-teman sendiri tanpa didukung atau di backup dengan pengertian tentang Skype oleh penulis-penulis sebelumnya. Teman-teman bisa mendefinisikan Skype adalah alat yang paling baik untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan media online teaching. Nah, itu kan menurut pendapat teman-teman. Mungkin menurut para ahli lain, Skype itu ada juga kelemahannya gitu. Atau menurut ahli-ahli lain juga Skype itu memang iya yang terbaik. Nah, untuk mensupport statement teman-teman ketika menuliskan skripsi ini, teman-teman harus mengutip definisi ataupun pengertian tentang Skype yang digunakan untuk mengajarkan online teaching ini dari penulis-penulis sebelumnya. Bisa dilihat di buku atau di internet ataupun di paper-paper yang sudah diterbitkan. Oke? Nah, unsupported fact and concrete supporting details itu bisa kita lihat nomor 1 yang di dalam box. Bisa lihat ada contoh di situ. If you live in America, you need to speak English. Ini fakta tapi belum didukung oleh sumber yang memang akurat, yang terpercaya gitu. Katanya statement ini, kalau kita ingin tinggal di Amerika, kita harus berbahasa Inggris. Ini memang tergolong fakta karena di Amerika mereka menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Kan nggak mungkin di Amerika menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini fakta tapi dia belum didukung oleh sumber-sumber yang lebih meyakinkan si pembaca. Iya. Kenapa harus berbahasa Inggris di Amerika? Memangnya tidak bisa berbahasa Spanyol misalkan, atau berbahasa mungkin bahasa Jerman, mungkin karena di sana bisa juga dipergunakan bahasa Jerman. Karena seperti Spanyol, Amerika Latin kan bagian dari Amerika, mereka juga bisa bahasa Spanyol. Kenapa tidak diperbolehkan bahasa Spanyol gitu? Pasti kita bertanya-tanya. Nah, untuk meyakinkan pembaca kenapa harus menggunakan bahasa Inggris di Amerika, maka ada concrete supporting detailsnya. Ada detail yang lebih konkret lagi yang mendukung statement ini. Seperti alasan kenapa memang harus berbahasa Inggris kalau mau tinggal di Amerika. Nah, di situ ada katanya according to a Los Angeles Times poll. Ini Los Angeles Times poll ini termasuk apa ini? According to a Los Angeles Times poll. Yes, itu kayak ya newspaper. Nah, katanya berdasarkan polling ataupun voting, 3 dari 4 pemilih. Jadi kalau bisa bayangkan 3 dari 4 pemilih berarti berapa persen tuh? 3 dari 4 pemilih. Enggak mungkin 70 dong. Kurang lebih 80-85% lah ya. Karena 3 dari 4. Kalau 2 dari 4 kan 50 kan? 75 sekian lah. 75% katanya dari pemilih itu menjelaskan bahwa mereka mendukung, yaitu proposition 227 ini. Ini mungkin seperti undang-undang atau
peraturan yang mereka tetapkan lah di Los Angeles. Katanya mereka mendukung Proposition 227 ini, yaitu tahun 1998, yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa bilingual tahu kan? Bilingual, dua bahasa, ya. Penggunaan dua bahasa di bidang pendidikan di California itu harus dihentikan. Jadi mereka tidak mau menggunakan bilingual lagi. Mungkin sebelumnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, mungkin kita nggak tahu, atau mungkin bahasa Spanyol dengan Jerman. Tapi setelah dilakukan polling ini, katanya 75% setuju tidak menggunakan bilingual lagi, jadi hanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa lihat relasi atau koneksi antara unsupported fact yang tadi kita sebutkan dengan concrete supporting detailsnya. Bisa nggak lihat koneksinya, relasinya? Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris kalau mau tinggal di Amerika? Alasannya tadi kenapa? Concrete supporting detailsnya. Mhm. Mhm. Pakai hanya menggunakan bahasa Inggris. Tidak memperbolehkan lagi menggunakan dua bahasa atau bilingual. Jadi mau nggak mau, kalau memang mau tinggal di Amerika, ya kita harus berbahasa Inggris. Nah, jadi kita menyatakan suatu statement walaupun itu fakta, tapi harus disupport lagi dengan concrete supporting details. Memang ada sumber yang menyatakan itu. Kalau kita hanya bilang misalkan if you live in America you need to speak English, tapi nggak ada penjelasan kenapa harus berbahasa Inggris. Mungkin ada orang-orang lain mengatakan bahasa Spanyol juga di sana bisa, orang ada Amerika Latin. Bahasa Jerman juga ada karena ada banyak orang Jerman juga tinggal di Amerika. Nah, kalau kita tidak menyatakan suatu sumber atau source yang akurat yang menjelaskan detailnya itu, kenapa kita menyatakan statement itu, maka tulisan kita ataupun essay kita itu akan banyak dikritik orang, dan orang-orang akan menyatakan ini hanya opini saja, tidak akurat, tidak terbukti karena tidak ada faktanya atau tidak ada evidence-nya yang dia tunjukkan gitu. So when you write something, you state something, you need to back up or to support with concrete supporting details. Jangan lupa, kalau mau menyatakan sesuatu di tulisan kita nantinya, walaupun itu adalah suatu fakta, tetap harus dijelaskan kenapa kita menyatakan itu. Itu dengan cara mengambil atau mengutip dari sumber. Ya, seperti ini. Los Angeles Times Poll ini, apakah ini sumbernya? Okay. Yeah, so this Los Angeles Times poll is the source of this concrete details. Jadi detail yang nyata itu diambil dari Los Angeles Times poll. Dan ini ada di Amerika. Jadi ini bukan mengada-ngada, bukan surat kabar yang memang nggak jelas gitu. Ini memang ada di Amerika dan ini terpercaya, diakui oleh orang Amerika. Gitu. Okay? Any questions? Halo, yang lain? Bisa, karangan kan banyak sumber-sumber di internet. Tinggal mention aja ngambilnya di mana, websitenya apa, tinggal di mention aja website yang diambil atau digunakan. Okay? Now, let's see the number 3. Kita lihat contoh yang nomor 3. Tolong salah satu membaca supaya tidak mengantuk. Ya.
Yang salah satu dari mbaknya bisa bantu baca supaya tidak ngantuk. Halo. Oke. Okay. Mm-hmm. February. Dolly. Uh-huh. He wrote it. Scientist. Oke. Okay. Ada yang bisa jelaskan apa ini, kenapa ini unsupported fact and then concrete supporting details? Ini sama seperti yang baru kita jelaskan tadi, hanya beda case, beda topik. Kalau di atas tadi tentang untuk hidup di Amerika itu atau tinggal di Amerika itu berbahasa Inggris. Nah, kalau ini tentang kontroversial cloning. Iya. Mbak Napiatun bisa coba jelaskan? Ya, apa relasinya? Kenapa harus ditambahkan concrete supporting details untuk unsupported fact ini? Apakah berkaitan memang concrete supporting detailsnya dengan unsupported fact? Bisa jadi yang diceritakan di unsupported fact ini cloning, di concrete supporting detailsnya cloning tapi nggak berkaitan. Apakah ini untuk case yang di buku ini, apakah dua-duanya ini mm-hmm. Scientist, ahli sains, oke. Okay. Iya. Mengumumkan mm-hmm. Iya. Halo. Ada Yeni. Oke. Okay. Nah, di kenapa? Oh, Mbak Yeni itu halaman 6.3. Selamat datang ya Mbak Yeni. 6.3 yang ada kotak atau box di bawah yang di paling ya. Sekarang kita di nomor 3. So they said that in unsupported fact, cloning has been a very controversial topic since it affects moral values of human beings and other living things alike. Katanya, cloning itu sudah menjadi suatu topik yang sangat kontroversial karena itu mempengaruhi moral value dan juga dari manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya di sekitarnya. Ya. Nah, ini kan memang fakta, tapi kan maksudnya tidak semua orang yakin atau gimana ya, tidak semua orang merasa ya cloning itu memang kontroversial topik, tapi kenapa itu termasuk kontroversial topik. Nah, untuk lebih meyakinkan pembaca bahwa ini ide ini yang mau kita sampaikan itu adalah benar, maka ditambah dengan concrete supporting details. Benarkah cloning itu merupakan topik yang kontroversial? Apakah hanya menurut si penulis saja? Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, yang menghindari keraguan dari si pembaca, maka si penulis menambahkan ada di situ tahun. In February 1997, ada kan? Lihat kan?
pada di bulan Februari tahun 1997, nah dia menyebutkan lagi scientist in Scotland. Dia menyebutkan ahlinya di Scotland, dan kemudian dia mengatakan announce the birth of the first cloned sheep named Dolly. Katanya sudah ada domba pertama hasil kloningan yang bernama Dolly. Nah, penemuan inilah yang jadinya membuat kemungkinan cloning di masa mendatang itu menjadi suatu eksperimen yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Makanya para ahli berencana untuk melakukan cloning tidak hanya untuk binatang saja, tapi juga untuk tanaman atau tumbuhan dan juga untuk binatang. Jadi both. Nah, jadi ini mendukung cloning itu menjadi suatu topik yang kontroversial. Karena tadi pertama hanya di binatang kan yang dilakukan dan berhasil. Kemudian karena keberhasil, iya benar, karena berhasil di binatang, mereka mau mencoba lagi untuk tumbuhan dan binatang juga. Nah, ini reason ataupun ini suatu concrete details yang menyatakan unsupported fact tadi. Jadi ada korelasinya, ada hubungan antara unsupported fact dan juga concrete supporting details. Nah, teman-teman harus ingat ketika kita menyatakan unsupported fact, kita menyatakan suatu statement dan ingin menambahkan concrete supporting details atau membackup atau mensupport topik kita, itu harus yang kita omongin yang hal yang sama. Jangan di unsupported fact-nya kita mengatakan tentang cloning, tapi di concrete supporting details-nya kita udah berbicara tentang hal lain, mungkin tentang pembedahan atau tentang HIV/AIDS itu, atau tentang peternakan yang lain, itu sudah beda. Jadi tidak ada relasi, tidak ada hubungan satu sama lain. Itu membuat pembaca malah semakin bingung jadinya, dan tulisan kita itu tulisan yang tidak termasuk akademik jadinya. Okay? Any questions now? Tidak ada? Okay. Okay, can you see the slide now? There are 20 questions there. Bisa lihat slide-nya? Okay. Now just read for a while and then decide whether it's opinion or fact. Ada 20 statement di situ. Teman-teman kalau sudah dapat silakan sebutkan nama dan bacakan jawabannya. Itu hanya tinggal menyatakan apakah itu opinion or fact, apakah fakta atau opini. Yeah, I mean just like if you finish one or two sentence, then you just say your name. Okay, good. And then number two, we start from number one, it's fact. Sama Mbak E, kita dari 1 dulu baru sampai ke nomor 20, jangan langsung ke nomor 4, oke? Okay, so number 1 fact. Napiatun okay, number 3 and 4, Mbak Dewi Susanti. Oh, sorry. Dian Listiani. Sorry, I saw the other list. Saya lihat daftar mahasiswa yang lain. Oke, sorry, Dian Listiani. Ini sudah mendekati jam 12, jadi agak gimana gitu ya kan. Dian Listiani, number 2 and 4. 3 and 4, I mean. What's that? Opinion or fact? Opinion. Jadi kalau itu artinya kamu akan
Kamu akan ditandai terlambat. Dengarkan dulu saya. Kamu akan ditandain atau ditanda atau dicap terlambat lah gitu, ditandain di attendance kalau kamu datang ke kelas setelah telat atau terlambat. Jadi kamu itu akan ditandain di absennya guru kalau maksudnya absennya terlambat kalau kamu datang ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi itu opini, bukan fakta. Iya, jadi oke. Okay. Aha. Oke, okay, good. Eh, Napiatun tadi udah ya, Desti Kurniati 456. Mhm. Iya, kenapa opini? Ken- Namanya apa? Kamu ngomong apa namanya, saya mana tahu. Oke. Iya, iya. Oke. Abraham Lincoln was the best United States President. Itu kan menurut orang lain mungkin. Mungkin ada presiden yang lebih baik lagi, itu kan alasannya. Oke. Number six. Ya, 56 kamu. Apa? Itu fact atau opinion? Opini. Oke. Oke, thank you Mbak Desti Triayu Pujastuti 78. Oke, good. Number 8. Oke. Mbak Umi Marifah ada? Oke. 9 and 10. Mhm. Oke. Oke, and then number 10. Opini. Oke, good. Yani Ariani ada? Oh, nggak jadi lembur ya? Okay, because you just come, so you answer 11 to 14. Okay. Yes. You just choose whether it's opinion or facts. Mhm. It's a fact. Ada memang di sana. Cuman 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 kan ya memang Disneyland gak hanya di sana, ada juga di tempat lain. Uh-huh. Okay, good. 13. Okay. 14. Ya apa jawabannya? Iya, kanker. Saya kan suruh kamu fakta atau opini. Iya, kanker, apanya yang kanker? Okay, good. Fact. Okay, who's number 14 is fact. 14 itu fakta. Smoking has been proven to cause cancer. Rokok kan memang sudah dibuktikan itu menyebabkan kanker. Jadi itu termasuk fakta. Oke? Okay? Halo? Okay, who wants to answer 15 and then until 20? Banyak apanya? Cuman beberapa orang, cuman 6 orang doang, udah selesai semua.
Okay, who wants to be volunteer to answer 15? Okay. Dewi. Mana ada Dewi? Oh, oh ya, dia listnya nih. Okay. As they want. Okay, what's that? Opinion or fact? Okay, good. 16, who wants to answer? Oh yeah, okay. Mm-hmm. Okay. 17? Yes. 17. Kita udah nomor 17, Desti. Ya, number 17 is fact. Karena itu tahun 2012 adalah tahun kabisat. Tahu kan arti tahun kabisat? Oke. Okay. Number 18? Okay. Number 18. Okay, number 18. Who wants to answer? Nomor 18. Oke, oke, 18 Umi Marifah, 19 Desti. Yakin, fakta 18. Jadi buku sains nggak ada di library. Oh. Ya iyalah, karena kan library nggak hanya buku non fiction saja. Ada buku banyak yang lain. Ya kan? Oke. 19, ya silakan Desti. Iya, tahun baru. Opini. Jadi tahun baru itu tanggal berapa? New Year's Eve is December 31st. Iya, kan itu maksudnya mau mengarah ke tahun baru ya. Tahun baru kamu tanggal berapa? Okay. So 19 is fact, okay? The last one, 20. Nah, nah jadi itu opini atau fakta? Oke. Okay. Ingat kalau ada kata most atau memang dia yang menyatakan suatu game ataupun itu movie itu pasti opini karena bagi kita belum tentu itu yang paling populer. Mungkin bagi ya bagi sebagian orang mungkin basketball atau badminton. Ya. Oke? Okay? Opini. Yes. Ya, makanya. Nomor 5 itu opini. Opini. Iya, Mbak ini. Halo. Okay. So good. Okay, you almost all of you answer correctly. Jadi saya harap you can understand how you differentiate opinions or facts. Okay. Any questions before we go to next slide? So far so good.
Oke.